Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Sebenarnya Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa, Mabais. Ya. Dan tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada saat Rasul membahas juga tentang inflasi. Coba bayangkan, agama mana yang ada di atas muka bumi ini yang sampai dengan harga pasar itu, kestabilan pasar itu diatur sama agamanya, kecuali agama Islam. Nah, kenapa sekarang juga masih tidak terjadi kestabilan harga, terjadi kelangkaan barang, tidak ada keseimbangan pasar barang ataupun keseimbangan pasar uang? Itu dikarenakan kita meninggalkan ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan agama ini. Tapi kalau seandainya kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka transaksi-transaksi kita semuanya akan smooth. Oke. Kita meninggalkan ajaran dari Nabi ya, Nabi Muhammad. Betul, benar sekali. Tentunya ajaran-ajaran seperti apa yang sudah kita tinggalkan? Semua dalam transaksi. Kita kepinginnya kan instan. Ingin mendapatkan modal sebesar-besarnya, tapi tanpa ada usahanya. Ini kan yang paling banyak terjadi. Contoh misalnya pada saat kita ingin mendapatkan pembiayaan, terkadang memang ada penjaringan. Oh, ini dilihat dulu ada nggak usaha, tapi itu semua bisa dikelabui. Ya, usaha memang tidak ada, tapi dibuat-buat. Tapi kalau memang seandainya kita on the track, tidak boleh berbohong. Kalau memang tidak layak dibantu, tidak layak untuk diberikan kucuran dana, kenapa harus dikeluarkan? Sehingga tidak terjadi temuan. Ada beberapa kasus terjadi pencairan dana sekian miliar hanya untuk membahagiakan orang-orang tertentu. Tapi itu memang sama sekali tidak menjadi sebuah proyek bisnis yang memang bisa menjalankan kehidupan, yang bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Nah, ini sebenarnya apa sebenarnya sih tujuan kita pada saat kita ingin mendapatkan pembiayaan tersebut, sehingga transaksi yang bisa kita desain itu adalah transaksi yang memang betul-betul murni syar'i. Ada hal menarik, Bang Faiz, pada saat saya di Durham di Inggris. Pada saat saya menanyakan apa kontrak yang paling cocok untuk orang Aceh, ditanyakan lagi kepada saya. Kontrak yang paling cocok untuk orang Aceh, untuk institusi keuangan, itu adalah orang Aceh yang menentukannya. Coba bayangkan, kita yang mendesain kontrak tersebut, kita yang merencanakan. Oh, ini pembiayaan, Bang Faiz mau buat kue. Oke, hitung berapa semuanya keperluan. Jangan marah. Itu dia. Setelah kita lihat bagaimana prospek bisnis kue Bang Faiz, ternyata kalau dilihat pangsa pasar di luar sana, ini sangat menjanjikan karena punya kapitalisasi marketnya itu sekian, punya keuntungan sekian. Kita hitung berapa pembiayaan yang layak untuk Bang Faiz. Karena kita teman dan saya sebagai orang di perbankan, maka saya lebihkan. Ini yang curangnya. Seharusnya berapa kebutuhan Bang Faiz? Kebutuhan Bang Faiz untuk bisa memproduksi kue seperti itu dengan aneka variannya itu katakanlah misalnya 500 juta dengan mesin, bahan, semuanya, tenaga kerja. Nah, itu akan menghasilkan katakanlah setiap bulan 10 juta. Dan dalam jangka waktu 3 tahun kita bisa tutup modalnya. Banyak hal-hal yang memang kita tidak mau menghitung secara real, sering kita markup. Ini yang membuat transaksi-transaksi kita itu sering tidak baik. Sehingga apa yang terjadi? Ada kasus pada saat seseorang ingin mengambil pembiayaan dari sebuah institusi 1 miliar. Dia katakan kepada saya, berdebat institusi tersebut. Kenapa? Karena saya hanya bisa pakai 700 juta. Yang lain harus disamaratakan. Inilah yang dikatakan di dalam makroekonomi Islam pada saat kita berbicara mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang, ISLM,
ya investment money dengan liquid money harus seimbang. Pada saat kita cerita tentang demand dan supply dalam Islam, selama ini kita selalu terkontaminasi dengan teori-teori Barat. Semakin banyak permintaan terhadap kuih abang, maka semakin mahal kuihnya, ya kan? Kenapa? Karena barangnya sedikit, tak sanggup diproduksi, ya kan? Jadi dia banyak diminat, harganya mahal, barangnya sedikit. Begitu barangnya banyak, ya kan? Dia jadi murah. Nah, Abu Yusuf memberikan sebuah perhitungan di dalam buku Al-Kharaj. Beliau menjelaskan tentang bagaimana siklus permintaan barang dan harga dalam Islam. Beliau mengatakan boleh jadi barangnya sedikit tapi harganya murah. Bisa jadi barangnya banyak, harganya mahal. Kenapa? Karena ada sebuah hadis pada saat para sahabat mereka mendatangi Rasulullah. Mereka mengatakan tentang kelangkaan barang di pasar Madinah. Wahai Rasul, tetapkanlah kepada kami harga. Apa yang dijawab oleh Rasul? Asy-syi'ru indallah. Yang menetapkan harga itu adalah Allah. Only God who put the price. Nah, itu kata orang Sawang. Sawang. Hanya Allah yang menetapkan harga. Bukan Allah dalam artian keimanan. Imanlah yang membuat kita bisa membuat harga itu murah, harga itu mahal. Bisa jadi barang yang kita jual itu sedikit. Contoh misalnya Bang Faiz lagi jualan kue, lagi hias-hias misalnya seperti itu. Ini kena terus nih, Mas. Ya, kita sudahi saja, Ustaz. Biar bahagia dulu. Ada tiba-tiba anak berdiri di depan toko yang lagi ingusan, misalnya seperti itu, menatap kuenya. Kira-kira kue yang harga satu porsi itu 20.000 dijual atau enggak? Oh, mungkin karena rasa sosial tadi tidak ya. Rasa iman Ya. Rasa iman. Jangan pakai sosial. Iya. Rasa iman. Iman itulah yang bisa membuat kita menyedekahkan 20.000 kepada dia. Seharusnya dia berharga 20.000. Itu yang dikatakan oleh Abu Yusuf. Boleh jadi barang itu sedikit, tapi dia mahal. Tapi itu akan berubah di saat Dimas di depan saya. Ya. Itu asal jangan ada yang baper dengar nama Dimas. Ya. Oh iya betul. Oke. Ya, itu dia. Jadi rasa iman tadi Ustaz ya. Iman itu sehingga apa? Setiap transaksi yang kita desain itu adalah sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Oke, pertanyaannya Ustaz, memang selama ini kita melihat pada saat barang itu sudah jadi sepertinya hukum ekonomi ya Ustaz ya. Kalau memakai tadi perintah Rasulullah sepertinya nggak seperti itu Ustaz. Enggak. Ya. Jadi di saat ini kenyataannya di saat barang banyak, contoh misalnya timun semangka. Nah, kemarin kan sempat banyak ya petani banjir lah. Itu sudah pasti harganya bakal murah. Ya kan? Itu bakal murah. Dari yang mungkin 10.000 per kilo bisa jadi sampai 3.000 bahkan 4.000 ya. Ini sebenarnya tidak terjadi ya di saat kita iman tadi ini ya Ustaz ya. Betul. Seharusnya pada saat kita beli dari petani, kita tidak memakai ini banyak sekali timun di sana, ini harganya sekian. Artinya tetap Abang tahu kenapa bisa murah timun itu? Kenapa Ustaz? Karena dia jual semuanya. Betul kan? Iya. Karena dia jual semuanya. Tapi kalau dia sedekahkan, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia kasih untuk panti asuhan, untuk anak yatim, untuk pesantren, untuk daya. Sepertiga lagi dia jual, pasti mahal kan? Iya kan? Tapi karena semua dijual, yang lain juga jual, semua jual, apa yang terjadi? Meludak. Itu dia. Dan bahkan itu nggak ngeri Bang. Di Belanda itu pada saat panen tomat besar-besaran, itu tomat itu dibuang untuk menjaga harga, karena mereka tidak punya konsep sedekah. Seharusnya kita orang Islam pada saat kita punya prinsip sedekah tadi, itulah yang perlu hadirnya industri di Lok Semawe. Kita tampung timun itu, kita buat sirup lemon, sirup semangka Lok Semawe. Itulah fungsinya. Kenapa kita perlu industri? Pada saat dia membanjir, membeludak, maka kita tampung dengan harga
Seperti yang kita katakan tadi. Ini yang tidak terpikirkan oleh kita. Sehingga apa? Semua orientasi kita adalah menjual. Menjual. Pada saat kita mendapat keuntungan, maka kita kawin lain. Buat rumah, seperti itu. Bukan untuk bersedekah. Kalau seandainya niatnya, oh ini saya punya kapasitas, dan ini pasti membanjir timun saya, semangka saya. Ya udah, saya sedekahkan setengah, saya jual setengah. Ya kan? Dia jual, tapi setengahnya untuk dia sedekahkan. Bagaimana nikmatnya? Prinsip-prinsip seperti ini yang harus kita tanam kepada seluruh warga Aceh. Agar apa? Agar mereka mampu bertransaksi dengan real transaction namanya. Transaksi yang benar itu adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pebisnis yang sejati itu adalah pebisnis yang tidak tergoda pada saat dipanggil oleh Allah. Itu dia. Kalau kita masih tergoda istilahnya, alah sikit lagi nih, hampir siap nih, sebentar lagi lah, ntar aja lah salah-salahnya. Dia lupa mengingat Allah. Saya punya teman, dan ini sering saya ceritakan, di Mesir punya teman, begitu suara azan dimatiin HP-nya, terus dia keluar dari kantornya, kantor istilahnya apa namanya sini ya, kalau developer, kantor developer, dia tutup HP-nya, pergi sembahyang dia. Seharusnya itu puluhan orang yang selalu menelpon, ada nggak building yang dijual? Building bukan rumah ya. Satu apartemen itu yang dijual, itu dia jualannya. Tapi begitu salat dia tutup sembahyangnya. Kenapa? Karena dia tidak mau panggilan Tuhan itu jauh lebih penting daripada panggilan siapapun. Bang Pais saja lah misalnya kalau lewat manggilin saya, Ustaz, saya nggak open. Gimana perasaannya? Alah, baru jadi Ustaz aja udah sombong. Itu kan? Ini dipanggil tiap hari sama Allah. Hayalah salah. Cuma nggak dibilang Faiz. Tapi saya sering lihat kok, Bang Faiz sering di masjid. Oh, pasti lah Ustaz. Tolong dibilang saya yang baik-baik Ustaz. Ya harus. Oke. Ustaz, oke. Tadi di awal Ustaz sampaikan ada pembiayaan ya, pembiayaan. Apakah dalam Islam ada pembiayaan itu Ustaz? Ada. Dan itu bahkan orang yang kepepet itu disuruh biayai. Dibenarkan Ustaz. Dibenarkan pembiayaan. Dalam Islam orang kepepet itu dimuliakan. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah. Bukan seperti orang yang berhutang hari ini. Begitu dia datang ke hutang tempat kita, dia patahkan lehernya. Begitu kita tagih, kayak kita yang berhutang sama dia. Ya itu kan yang selama ini sering kita lihat Ustaz. Ya. Perilaku-perilaku yang sering kita lihat kan seperti itu Ustaz. Betul. Jadi kita pun sebagai orang yang mungkin ya pemberi pinjaman itu kadang takut juga. Maka indikatornya itu adalah beriman. Kan Allah sendiri yang mengatakan wa may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberi hutang dengan hutang yang baik, maka Allah lah yang akan membalasnya. Ini hutang yang baik artinya dipergunakan bukan untuk konsumtif ya Ustaz ya? Hutang yang baik itu adalah hutang yang memang orang yang membutuhkan. Ada orang kepepet, untuk orang konsumtif, beriman, apapun yang kepepet lah Ustaz ya? Kepepetnya bukan buat rumah, bukan beli rumah. Bukan nikah dua, bukan itu kepepet. Memang kepepet dia. Misalnya dia harus operasi, tidak punya uang, ya kan? Perlu dana. Kita yang punya dana, bantu. Kan nggak ada apa-apanya nih, nggak ada labanya. Udah bantu. Pada saat kita bantu itu, maka Allah yang akan memudahkan semua urusan kita ini. Itu janji Allah, Bang Faiz. Allah yang berjanji itu. Ada orang yang mau melahirkan. Saya sedih loh melihat kondisi warga ada di Laut Semawe. Anaknya ini sudah mau meninggal, digendongnya. Dia tidak sanggup tebus obat. Tidak sanggup tebus obat. Anaknya udah seperti itu. Udah perlu obat apa? Obat ini. Ya kan? Pas pada saat itu apotek pun tidak ada respon. Memang ini bisnis. Tidak ada kebijakan untuk bisa menanggung seperti itu. Ya kan? Dan diabaikan. Bapak kok nggak ada uang, nggak bisa ambil obat ini. Itu jawabannya. Ada orang yang menolong. Berapa perlunya? Kalau nggak salah saya sekitar 600.000 ditanggung sama bapak itu. Menangis saya melihat. Ditanya, kenapa bapak mau keluarin uang itu? Dia bilang, karena saya sayang sama anak ini. Karena dia perlu obat.
Dan uangnya nggak seberapa. Kalau seandainya ini anak saya juga akan seperti ini kondisinya. Hal-hal seperti itu. Maka kenapa dia bisa ditolong? Saya ingin ceritakan. Kenapa dia bisa ditolong? Karena dia orang yang beriman. Maka ada orang yang memang memuliakan orang yang beriman. Maka syaratnya jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Karena pada saat seseorang dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka Allah memuliakannya. Itu dia. Allah akan memuliakan. Dan Allah muliakan itu dengan ungkapan wa may yuqridullaha qardan hasanah. Sungguh luar biasa. Tanya sama Dimas nanti bagaimana Allah memuliakan anak-anak muda peduli umat ini. Ada orang yang ngirim infak setiap Jumat 3 juta. Jangan sebut nama saya, Ustaz. Nggak usah dipromosi saya, Ustaz, di sini. 3 juta. Dikirimkan sedekah 3 juta. Setiap Jumat. Itu untuk lembaga ini satu. Karena bagi dia tidak ada lagi kalkulasi uang itu. Ya, begitulah. Orang kalau memang dia sudah tahu, sudah istilahnya candu dalam bersedekah, sudah tahu apa nikmatnya bersedekah, maka dia akan terus. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan, Bang ini ada perlu ini Bang, oh boleh ya Ustaz. Kemarin pas Ramadan dikirim 15 juta misalnya untuk orang hafal Quran. Langsung seperti itu. Itu kayak ini saya ya Ustaz ya? Kayak kebiasaan saya Ustaz. Oke. Amin. Oke. Artinya kita sebenarnya transaksi yang umat Islam ini transaksi yang sudah sudah disampaikan oleh oleh Nabi Muhammad SAW Ustaz ya. Yeah. Jadi jika kita berjalan di atas aturan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tentu yang seperti kata Ustaz tadi ya, sukses. Pasti. Karena yang bilang itu bukan saya. Orang yang dijamin omongannya. Ya, Nabi Muhammad itu dijamin. Kalau seandainya salah, dikoreksi sama Allah. Okay. Kalau Bang Faiz salah nggak dikoreksi. Enggak, koreksinya beda-beda. Itu dia. Ya. Kalau Nabi Muhammad yang bilang, ya, itu kalau seandainya pun salah, itu dikoreksi sama Allah. Ya, jelas benar. Ya, jelas benar. Apa alasan kita untuk tidak mempercayai perkataan Rasul? Itu menjadi pertanyaan terbesar bagi kita. Oke. Ya. Apa alasan kita untuk mungkin tidak mempercayai? Kurang beriman tadi Ustaz. Itu dia. Sehingga apa? Sehingga transaksi kita, keseimbangan pasar barang kita tidak pernah seimbang, ya kan? Apalagi untuk beberapa komoditas, cabai, bawang, tongkol, pasti tidak seimbang. Kenapa? Karena tidak beriman kita dalam hal itu. Begitu juga dalam pasar uang. Pasar uang kita tidak seimbang. Kenapa? Karena kita masih menggunakan instrumen bunga. Nah, selama bunga masih ada, bukan si bunga ya. Selama bunga masih ada, maka kita tidak bisa memaksimalkan kapitalnya. Itu jadi ya. Bahasa lain dari bunga keuntungan, Ustaz? Bukan. Interest rate. Oke, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Ini terkait dengan pembiayaan juga, Ustaz. Pembiayaan rumah tadi. Boleh. Ya, rumah. Apa dibolehkan, Ustaz? Gimana caranya? Nah, maksudnya gini. Bang Faiz bangun rumah. Saya saya bangun habis rumah. Modal berapa? Misalnya saya butuh uang 500 juta untuk bangun rumah. Abang jadi developer atau abang mau bangun rumah? Saya mau bangun rumah, artinya rumah pribadi ini, Ustaz. Bang Faiz mau bangun rumah. Perlu besar sekali rumahnya 500 juta. Kameranya Mas. Oke. Jadi enggak, itu kan contoh Ustaz, misal. Ini Ustaz. Jadi 500 juta. Jadi kita minta pembiayaan. Ya kan biasa kan ke perbankan nih, Ustaz. Jadi bolehkan atau tidak? Boleh. Kalau dengan bank syariah boleh, karena dia ada akadnya. Gitu. Akadnya nanti bisa dipakai dengan akad murabahah. Nah, di akad murabahah nanti 500 juta itu pihak bank yang akan membeli, misalnya katakanlah membangun rumahnya. Atau diamanahkan kepada Bang Faiz untuk membeli barang-barang. Dan itu kita yang mengusulkan dulunya masih BNI syariah. Dulu kan nggak boleh. Tapi nanti pihak perbankan akan memberikan apa item barang yang perlu abang beli, berapa jumlahnya, itu yang akan dicairkan, berapa ongkos tukang, itu yang akan dicairkan, berapa finishingnya, ini yang akan dicairkan bertahap.
tidak akan diberikan per sekaligus. Kalau sekaligus dikhawatirkan Mas. Ya. Saya orangnya tambah kodam katanya. Insya Allah Ustaz, di sepanjang Darussalam tuh orang mengakui saya amanah Ustaz. Amin. Inilah yang kita sukanya dengan penyiar yang soleh. Berarti seperti itu. Berarti dibolehkan asalkan kita transaksinya dengan syariah saya. Ya. Seperti bank syariah. Ya. Oke. Dan selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz, terkait juga dengan transaksi. Tentu transaksi ini kan akan timbul semacam keuntungan bagi yang memberi ini Ustadz. Ya. Ini udah pasti Ustadz. Ya. Contoh seperti leasing seperti itu Ustadz. Ya. Kita beli mobil misalnya kan. Jadi itu kan sudah pasti itu kan ada timbul keuntungan. Nah, itu seperti apa hukumnya Ustadz? Kita beli mobil seharga 300 juta dan kita sudah tahu kita itu untuk 3 tahun ke depan kita mau bayarnya lebih daripada 300 juta gitu. Itu kan dari istilahnya kan orang racing itu pasti dia akan mendapat keuntungan dari membeli mobil, memberi pembiayaan untuk kita beli mobil itu Ustaz. Apakah itu dibolehkan atau gimana Ustaz? Itu ada hukumnya supaya itu boleh gitu Ustaz? Jadi nggak boleh diusahakan supaya boleh gitu mobil. Ini bahaya ini. Nggak, karena gini katanya kalau akad barang gitu boleh gitu Ustaz. Ya, akad yang nggak boleh uang dengan uang gitu. Nah, itu gimana sih? Ini udah bisa jadi mufti ini. Mufti RRI. Ya saya sebenarnya gini ya, hampir sedikit lagi ke level ilmu kita sama Ustaz. Karena Ustaz, canda Ustaz. Gimana Ustaz tuh hukumnya Ustaz? Ya, kalau dengan leasing itu kan banyak hal yang memang harus menjadi pertimbangan. Ya. Okay. Pertama harus dilihat dulu leasing tersebut apakah dia punya dewan pengawas syariahnya. Oke. Kalau dia sudah ada dewan pengawas syariahnya, insya Allah bisa. Okay. Kalau ada akadnya gitu Ustaz juga bukan ya? Ada akadnya. Oh, dewan pengawas. Nanti gini dia Bang, ini sering orang mengatakan kalau ada akad halal, kalau ada akad ya, gitu, halal. Ustaz. Enggak. Bukan ini sebenarnya orientasinya bukan akad. Kalau seandainya orang makan daging babi pakai akad. Itu kan barang haram, Ustaz. Ya, makanya nggak boleh. Orang berzina pakai akad, nggak boleh. Iya kan, itu kan lain kasus. Nah, makanya bukan di akadnya, tapi orientasinya bukan di akad. Bukan di akadnya, tapi bagaimana kesahihan transaksinya. Itu dituangkan dalam bentuk akad. Itu. Contoh misalnya kita bertransaksi dengan leasing tadi. Kalau seandainya uang dengan uang, itu memang sama sekali nggak boleh. Karena dia termasuk dalam unsur ribawi. Uang dengan uang. Kita ambil leasing uang, katakanlah misalnya 30 juta untuk beli motor. Nanti kita bayar uangnya 40 juta atau 30 juta 100.000 rupiah, itu riba. Tapi kalau seandainya kita pergi ke leasing akan memberikan kepada kita sepeda motor. Kita akan bayar ke leasing. Itu boleh. Nah, kita bayar ke leasing, uangnya, leasing berikan kepada kita sepeda motor. Ya kan seperti itu, Ustaz. Ya. Yang tidak boleh, leasing melimpahkan lagi ke pihak ketiga. Leasing melimpahkan lagi ke pihak ketiga, bukan punya dia. Jadi disuruh bayar sama pihak ketiga. Itu yang tidak dibenarkan. Oh, berarti seperti itu, Ustaz ya. Artinya lihat lagi bagaimana siklus transaksinya. Maka itu yang perlu saya sampaikan tadi sama Bang Faiz. Lihat dulu leasing itu punya dewan pengawas syariahnya enggak. Sehingga transaksi itu sudah dipastikan confirm sudah syariah compliance katanya. Kata orang Sawang lagi. Artinya pembiayaan yang dilakukan oleh leasing itu apakah sudah sehat menurut agama sudah sah. Melihat lagi apakah ada dewan syariahnya atau tidak ya. Kalau sudah ada dewan syariah tentu itu sudah ada kajian-kajian yang sudah ada kajian dari mereka dan mereka sudah menyatakan halalnya. Oh, ternyata di lapangan terjadi penyelewengan, maka ini yang harus kita adukan. Kita adukan sehingga pengaduan ini bisa ditindaklanjuti. Ternyata mereka hanya nama syariah. Ini akan kita temukan pada saat kita teliti di lapangan. Baik, Ustadz, terakhir mungkin
closing statement. Ya, bertransaksi ini yang paling penting adalah bertransaksi pada saat kita melakukan aktivitas bisnis sehari-hari, maka ini adalah sebenarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Bagaimana kita bertransaksi dengan Allah sehingga nanti dimudahkan semua urusan kita pada saat kita dihisab di hari akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.